Shalom kepada semua jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan yang indah untuk kita boleh beribadah, untuk kita boleh mendengar firman Tuhan dan belajar firman-Nya. Mari saudara dan saudari, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari yang indah ini Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Terlebih hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Bapa, berkatilah setiap kami yang mendengar, bukalah hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian melalui Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami belajar hari ini dapat memberikan kami semangat untuk menjalani kehidupan di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di tengah kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah ibadah kita hari ini adalah hidup bersemangat di tengah pandemik. Yang didasari daripada teks Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara dan saudari, keadaan pandemi COVID-19 hari ini itu telah banyak melemahkan rasa semangat untuk menjalani kehidupan. Seakan-akan hidup ini terasa begitu terhimpit. Tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Dan apa yang paling menyedihkan adalah apabila rasa hilang semangat itu berakhir dengan bunuh diri. Dan bila kita melihat statistik bunuh diri di Malaysia, kita akan mendapati bahwa kes bunuh diri mencatatkan sebanyak 1.738 orang sejak tahun 2019 hingga bulan Mei lalu. Nah, jadi purata dalam satu hari itu 2 orang yang bunuh diri. Dan yang paling tinggi kes bunuh diri pada tahun ini adalah di Selangor. Kemudian diikuti oleh Johor. Nah, dikatakan bahwa punca bunuh diri ini adalah karena masalah keluarga, masalah tekanan perasaan, dan juga masalah keuangan. Antara cara bunuh diri yang sering dilakukan adalah gantung diri, terjun bangunan, dan minum racun. Saudara, hal ini sangat mengerikan dan menyedihkan. Mengapakah hal seperti ini berlaku? Karena mereka sudah hilang semangat untuk berjuang di dalam hidup ini. Nah, mungkin bagi kita, di benak pikiran kita masih jauh untuk mau bunuh diri. Tetapi rasa hilang semangat itu pasti dialami oleh semua kita hari ini. Mungkin kita sudah mulai hilang semangat menjalani hidup karena PKP terus dilanjutkan. Kemudian kes COVID seperti tidak menunjukkan penurunan, sebaliknya peningkatan berlaku. Mungkin juga kita hari ini sudah hilang semangat mengikuti ibadah online. Mungkin juga kita sudah hilang kerinduan membaca Alkitab dan berdoa. Kita hilang semangat mendengar khotbah-khotbah. Kita hilang semangat belajar dan sebagainya. Kemudian akhirnya kita menyerah dan membiarkan hidup kita di bawah arus dunia dan hanyut. Saudara, kita harus lawan arus dunia. Karena arus dunia ini akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Kita harus berjuang di tengah-tengah kesukaran hidup hari ini. Jangan kita menjadi seperti ikan yang mati lalu hanyut di bawah arus. Tetapi jadilah seperti ikan yang hidup, di mana dia tetap bersemangat berjuang melawan arus agar dia tidak hanyut.
Perhatikan ikan saudara, ikan yang sudah mati, dia akan timbul dan hanyut di bawah arus. Tetapi ikan yang hidup, dia akan berenang dengan penuh semangat, berjuang melawan arus supaya ia tidak hanyut. Demikian juga kita harus seperti itu hari ini di tengah-tengah kesukaran hidup. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berputus asa, kita harus berjuang, kita harus bangkit, kita harus bersemangat menjalani hidup ini. Memang kita tidak dapat mengubah keadaan yang sudah terjadi hari ini, tetapi saudara, kita dapat buat pilihan, sama ada menghadapi kesulitan hidup hari ini dengan semangat atau putus asa. Pilihan itu terletak di tangan kita. Nah, firman Tuhan hari ini di dalam Amsal 18 ayat 14 memberikan motivasi bahwa orang yang bersemangat dapat bertahan di dalam penderitaannya. Nah, kalau dalam konteks kita hari ini, penderitaan yang kita alami mungkin itu adalah masa-masa sukar di tengah pandemik hari ini. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami. Atau mungkin juga Anda yang sedang mengalami sakit. Saudara, orang yang bersemangat itu dikatakan dapat bertahan di dalam penderitaannya. Oh, kalau begitu, ternyata semangat ini adalah semacam bahan bakar untuk kita boleh tetap bertahan dalam apapun cabaran hidup. Sebab itu Amsal mengatakan bahwa orang yang bersemangat, dia akan dapat bertahan di dalam hidup ini. Nah, mengapakah semangat itu penting? Ada beberapa alasan mengapa semangat itu penting, atau mengapakah orang yang bersemangat itu penting. Karena saudara, orang yang bersemangat, dia akan mampu bertahan di dalam perjuangan. Dia percaya bahwa badai datang bukan untuk tinggal, tapi akan berlalu. Inilah saudara orang yang bersemangat. Dalam apapun perjuangannya, dia akan tetap bertahan karena dia tahu badai itu akan berlalu. Kemudian orang yang bersemangat juga adalah orang yang memiliki keberanian menghadapi cabaran. Nah, orang yang bersemangat ini dia jenis orang yang pantang mundur sebelum berjuang. Dan orang yang bersemangat juga adalah orang yang tidak berputus asa. Dia akan selalu memikirkan inisiatif. Dia tidak akan berputus asa walaupun keadaan yang dia hadapi itu adalah sukar. Tetapi dia akan sentiasa memikirkan inisiatif untuk keluar daripada masalahnya. Kemudian orang yang bersemangat juga adalah orang yang akan berpikiran positif. Orang yang berpikiran positif, saudara, dia percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang memiliki banyak cara untuk menolong dia keluar daripada masalahnya. Nah, inilah mengapa semangat itu penting, saudara. Karena orang yang bersemangat adalah orang yang mampu bertahan dalam perjuangan. Orang yang memiliki keberanian menghadapi cabaran, tidak mudah berputus asa dan berpikiran positif. Nah, perhatikan tentara. Sejak mereka masuk di dalam ketenteraan, mereka itu sudah ditanam suatu nilai semangat cinta akan negara. Jadi cinta akan negara yang bermaksud bersedia mempertaruhkan nyawa sampai ke tetes darah yang terakhir untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan negara. Dengan semangat inilah, saudara, mereka mampu bertahan di dalam peperangan walaupun harus berhadapan dengan peluru yang boleh saja menembusi tubuh mereka. Dan bukan itu saja, mereka berani menghadapi ancaman musuh. Dan mereka tidak mudah putus asa berjuang karena mereka berpikiran positif. Walaupun seakan-akan kemenangan itu belum kelihatan, tapi dengan semangat yang membara, mereka masih memiliki harapan bahwa masih ada peluang untuk menang selagi tidak berputus asa. Inilah
kehidupan seorang tentara. Nah, mungkin kita bukan seorang tentara yang dilatih bersemangat berjuang di dalam peperangan. Tetapi saudara, kita adalah pengikut-pengikut Kristus atau tentara-tentara Kristus yang sejak dari mula ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan penyelamat, kita itu sudah dilatih atau kita juga sudah ditanamkan nilai semangat untuk mengasihi Tuhan dan semangat mentaati firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang terus memimpin jemaat, mengisi jemaat dengan kebenaran firman Tuhan agar mereka itu semakin mengasihi Tuhan dan semakin mentaati firman Tuhan. Nah, lalu mengapakah hamba Tuhan terus-menerus membawa jemaat untuk mengenal dan mengasihi Tuhan? Karena saudara, tujuannya adalah satu. Ketika kita mengenal Sang Juru Selamat itu, maka kita akan dapat bertahan dalam perjuangan ini. Kita akan memiliki keberanian menghadapi realiti hidup. Kita tidak akan mudah berputus asa dan kita akan berpikiran positif. Oleh itu saudara, kita seharusnya sadar bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih. Maka dengan kesadaran ini seharusnya mewujudkan semangat yang kuat untuk berjuang menghadapi cabaran hidup hari ini. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu ada menopang hidup kita untuk memberikan kemampuan yang cukup menghadapi realiti hidup. Nah saudara, mungkin mengapa kita tidak bersemangat menjalani hidup hari-hari ini? Karena kita belum sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Tuhan. Karena saudara, orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan takut atau dia tidak akan khawatir berjalan dalam lembah-lembah kehidupan. Karena dia tahu ada Allah yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan baginya. Dan dia percaya bahwa Tuhan menyediakan hari depannya penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Nah, kita sudah melihat bahwa semangat itu penting di dalam hidup kita. Namun saudara, semangat itu tidak datang tiba-tiba secara kebetulan. Dia perlu ada suatu tindakan yang disengajakan untuk membangkitkan semangat dalam diri kita. Nah, bagaimanakah kita membangkitkan semangat untuk berjuang dalam kehidupan hari ini? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi hari ini, mendekat diri kepada Tuhan adalah suatu pilihan yang tepat dan harus disengajakan. Kita harus berhubung dengan pencipta kita, yaitu Tuhan Allah yang adalah sumber kekuatan dan semangat, karena dia adalah sumber kehidupan. Nah, bagaimana caranya adalah melalui membaca Alkitab dan berdoa serta mendengar khotbah-khotbah rohani. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Oleh itu, jika kita mau mendengar Allah berkata-kata, bacalah Alkitabmu. Di situ Anda akan menemukan janji-janjinya yang menguatkan semangatmu untuk berjuang dalam hidup hari ini. Jadi jika kita mau beriman, maka bacalah Alkitabmu. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, ini bermaksud hal ini harus disengajakan. Kita harus dengan begitu rindu untuk mendengar khotbah-khotbah, membaca Alkitab, maka iman itu timbul, saudara. Dan semakin sering kita mendengar khotbah-khotbah rohani yang membangun iman, dan semakin sering atau kerap kita membaca firman Tuhan, maka iman itu semakin timbul dan akan menjadi semakin kuat. Jika iman kuat, maka kita akan semangat berjuang dalam hidup ini. Saudara, saya memperingatkan kita bahwa jangan bergantung pada motivasi untuk menggerakkan Anda
mendekat kepada Allah. Tetapi bangunlah disiplin yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana jika tidak ada motivasi? Apakah Anda masih mau mencari Allah? Oleh itu saudara, tetapkanlah setiap hari waktu untuk saat teduh dengan Tuhan. Hari ini kita banyak masa terkurung di dalam rumah. Inilah kesempatan saudara untuk kita banyak luangkan waktu untuk kita saat teduh bersama dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Biasakan diri kita dengan disiplin rohani, agar akhirnya kita semakin dekat dan mengenal Tuhan serta mengerti kehendak-Nya. Ambillah kesempatan yang ada hari ini di rumah kita masing-masing dengan keadaan yang terkurung. Marilah kita ambil waktu ini untuk meluangkan banyak-banyak waktu membaca firman Tuhan, berdoa dan mendengar khotbah-khotbah. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah tidak akan rugi, malah kekuatannya akan terus ditambah-tambah karena Tuhan menjaga dan memelihara. Jangan berharap Anda akan kuat menjalani hidup ini jika Anda hidup di luar Tuhan, karena hidup di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapakah kita memilih mendekat kepada dunia yang tidak pasti jika kita boleh memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah yang memberikan kepastian dalam hidup kita? Hal yang kedua, bagaimana kita boleh membangkitkan semangat di dalam kehidupan kita adalah buang pikiran negatif. Nah, jika kita ingin bersemangat di dalam hidup ini, kita perlu buangkan pikiran negatif ini. Pikiran negatif akan mematikan semangat. Pikiran negatif melihat semua jalan tertutup, tidak ada peluang, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Pikiran-pikiran seperti inilah yang menimbulkan ketakutan menjalani kehidupan. Ketakutan ini akhirnya mematahkan semangat. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mendapat berita tentang orang-orang Gergasi di tanah Kanaan. Mereka menjadi takut dan mereka mulai patah semangat. Mereka memberontak, mereka mengeluh dan mulai hilang percaya kepada Tuhan. Ketakutan itu dimulai ketika kita keterlaluan berpikiran negatif. Saudara, mungkin hari ini kita hilang semangat menjalani hidup ini karena kita ini sering berpikiran negatif. Saudara, kalau kita mau bersemangat menjalani hidup ini, kita harus keluar daripada pikiran negatif kita. Jangan terus berlama-lama di situ, karena itu tidak akan mengubah hidup kita lebih baik. Oleh itu, untuk menangani pikiran negatif ini, saudara, kita harus ingat dan pegang akan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Sebab itu penting, saudara, kita mengisi diri kita ini banyak-banyak kebenaran firman Tuhan. Mengisi diri kita banyak-banyak dengan janji-janji Tuhan. Dan kita harus dengan sengaja banyak-banyak mengisi diri kita ini firman Tuhan. Bukan karena hanya sekadar keperluan pelayanan, tetapi karena kita haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Janji-janji Tuhan itu, saudara, itu akan menguatkan kita. Dan janji-janji Tuhan itu lebih dapat dipercayai berbanding pikiran negatif kita. Bagaimana kita dapat ingat janji Tuhan kalau kita tidak tahu apa itu janji Tuhan? Bagaimana kita tahu janji Tuhan adalah kita dapat menemukannya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Maka itu kita harus banyak-banyak membaca Alkitab supaya kita tahu dan mengerti apa janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, cobalah renungkan di dalam kehidupanmu di masa-masa lalu, di mana waktu Anda mengalami kesulitan, waktu Anda mengalami sakit penyakit, kemudian Anda sembuh, Anda keluar daripada masalahmu. Coba Anda pikirkan, siapakah yang menolong Anda kalau bukan Tuhan? Siapakah yang menyembuh Anda kalau bukan Tuhan? Siapakah yang membawa Anda keluar daripada masalah kalau bukan Tuhan? Saudara, Alkitab berkata dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Saudara, hal ini
memberikan penghiburan yang kuat bagi kita. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kalau kemarin Anda mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kekuatan daripada Tuhan, mengalami penghiburan daripada Tuhan, itu bermaksud hari ini juga Dia tetap sama, juga akan menolongmu. Bahkan di hari-hari depan dan selamanya, Dia tetap sama dan tetap akan menolong hidupmu. Oleh itu, jika Tuhan Yesus tidak berubah, maka masa-masa yang sukar hari ini kita hadapi di tengah-tengah pandemi ini, Dia akan tetap menolong dan memelihara hidup kita. Pegang ini saudara, pegang janji Tuhan bahwa Dia adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia akan sentiasa bersama dengan kita, menolong, memelihara hidup kita. Oleh itu, di tengah-tengah pandemi ini, kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu risau, terlalu takut menghadapi hidup ini. Karena kita punya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Dia tetap sama kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Tetaplah percaya dan beriman, maka Anda akan tetap semangat menjalani hidup ini. Oleh itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar menjadi orang yang kuat. Karena kita masih punya Tuhan yang dapat diandalkan dalam segala perkara. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah meninggalkan. Dia tidak mencelakakan kita, tapi menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Tetaplah bersemangat menjalani hidup di tengah pandemik hari ini, karena kita masih punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah memberikan kami motivasi, memberikan kami semangat untuk berjuang di dalam hidup ini. Karena kami masih punya Tuhan yang hidup, yang dapat diandalkan di dalam segala perkara di dalam hidup kami. Oleh itu kami tidak perlu takut, tidak perlu risau, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Oleh itu Tuhan, kami mohon bangkitkanlah semangat di dalam hati kami, supaya kami tetap kuat menjalani cabaran hidup hari ini. Dan biarlah kami juga mengambil langkah untuk kami mendekatkan diri kepada Allah, dan juga membuang segala pikiran negatif untuk kami membangkitkan semangat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati semua yang mendengar. Kami mengucap syukur, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.